Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan trader bertopeng. Kita lanjut. Oke, kita pas. Aduh, ini belum diganti ke 15.000. Waduh, mudah-mudahan bisa masuk. Ya, jadi kalau teman-teman setelah selesai kompensasi jangan lupa dikembalikan ke nominal pertama, nominal awal. Jadi kita barusan lupa itu bekas kapan ya. Jadi open position pertamanya 405.000, berarti level ke satunya 1.200.000. Cuman kita lihat sekarang dia udah candlenya tower, langsung nyentuh SMA 51. Yang pasti akan ada reaksi. Kita pasanglah kompensasi level 1.215.000. Kita tunggu saja. Nah, ini kadang-kadang suka susah nih. Saya siapin dulu kompensasinya, takutnya error. Oke, ya mudah-mudahan sih masuk, tapi kalau nggak masuk saya udah siapkan 3.645.000 untuk kompensasi level 2. Sekarang di sesi pagi, nyawa pertama di tanggal 23 April. Semoga kita atau saya bisa dapat bertahan setelah masuk market di hari ini. Ini hari Kamis dan besok awal Ramadan. Baik, masuk di kompensasi level 1. Alhamdulillah. Ada emailnya, saya blur dulu ya, karena itu rahasia dapur perusahaan. Oke, kita akan lanjut dengan sesi berikutnya. Istirahat dulu. Oke, langsung ke sesi siang. Tadi pagi cuman kebagian 1 nyawa, ya nggak apa-apa. Kita lihat sekarang jam 12.30-an udah membentuk. Saya mau pasang sell 15.000. Sudah tidak lupa untuk dikembalikan 15.000 di sesi siang nyawa pertama. Semoga kita bisa kebagian take rally ya. Follow the trend. Seperti biasa, saya ingatkan untuk diri saya sendiri bahwa trading plan-nya atau SOP-nya adalah follow the trend di time frame 1 menit, dan perdagangan juga kita pakai 1 menit, mana saya akan open position pada saat waktu menunjukkan 1 menit 01 detik. Ini sekarang berdasarkan analisa teknikal saya akan turun, tetapi kalau candle naik, antisipasi MM saya adalah dengan kompensasinya sebesar 3 kali nilai investasi. Oke, kompensasi level 1 45.000. Tadi di sesi pagi saya lupa untuk ganti ke nilai awal, jadi open posisi pertama 400.000-an, untung aja di level 1-nya masuk 1.200.000. Oke, kita lihat ini udah menembus area support sebenarnya. Kemungkinan breakout bisa jadi, tapi ya seperti biasa kita nggak akan matengin market terus. Kita hit and run aja. Hit, nyawa kita habis, run. Tapi nyawa kita habis itu dalam arti berarti kita sudah dapat profit, tapi kita nggak penasaran untuk terus mengejar profit. Ini untuk melatih psikologis dan mental juga, karena kalau enggak mentalnya nanti seperti judi ya, kalau penasaran menang kecanduan. Baik, kalau ini masuk kita akan lanjut lagi.
ini langsung ya, 2 nyawa berarti nih. Oke, 2 nyawa di siang ini. Tadi sudah masuk karena saya melihat tren mulai terbentuk turun ya, saya lanjutkan dengan karena sudah engulf level resisten semua ya, mungkin saya akan turun terus breakout, tapi ya sekali lagi nggak akan ikut terus kalau memang sudah habis atau nyawanya sudah terselamatkan oleh kompensasi. Open position pertama di nyawa kedua sepertinya akan masuk, akan kita lanjutkan dengan tick rally kedua ya. Tetap follow the trend. Kalau memang menemukan formasi bagus dilanjut ya, kalau enggak kita skip aja untuk entry market. Nah, itu yang sudah mulai terlatih pada diri saya. Jadi tidak mesti ketika buka aplikasi apapun itu, mau trading di binary, mau trading di forex, tidak mesti saat itu juga saat buka berarti harus masuk. Kita pastikan dulu dengan indikator andalan kita, dan kita siapkan juga trading plan-nya seperti apa. Nah, sekarang karena seperti teman-teman ketahuin trading plan apa yang saya terapkan, follow the trend, tick rally, ketika loss siapkan kompensasi. Kompensasinya ini sampai saat ini adalah kompensasi sampai habis. Kalau dilihat dari modal ya bisa sampai level 5 atau 6. Dan kadang buka binomo di aplikasi, kadang karena jaringan atau internetnya lagi lambat, kadang jengkel juga pas ngerubah nilai investasinya. Oke, tadi masuk 2 kali, sekarang kali ketiga apakah masih bisa tick rally ya, apakah saya masih bisa selamat keluar dari market di siang ini sesi kedua. Tadi pagi cuman kebagian 1 nyawa karena kebetulan agak sibuk juga kerjaan. Ini sesi siang, sekarang udah sekalian aja 2 nyawa melihat kondisi market. Moga-moga nyawa kedua ini bisa diselamatkan dengan model kompensasi yang diterapkan ya. Kompensasi level 1 dimulai 45.000. Tadi sih kalau kita look to the left, area-area supportnya sudah tertembus sedikit sih. Nah, ini tetap ada reaksi mungkin konsolidasi di time frame 1 menit, makanya candle yang terbentuk merah, hijau, merah ya, artinya para buyer dan para seller sedang mencari kesepakatan apakah harga akan mantul atau tembus terus membreakout level support sebelumnya. Baik, kayaknya sih kompensasi masuk. Kalau masuk kita rehat dulu tradingnya, jangan terus-terusan trading, capek. 3, 2, 1, oke masuk. Kita lanjutkan lagi sesi berikutnya. Baik, ini sesi siang ya. Sesi siang saya buka market, lihat ada formasi ini lumayan bagus di crypto IDX. Kemungkinan saya akan buka untuk open position. Dilihat sebelah kiri itu sudah engulf itu terus astagfirullah 45.000, jadi belum dirubah, lupa yang mudah-mudahan masuk. Kalau masuk saya balikin lagi ke 15.000, kalau nggak masuk ya kompensasi di level 1. Level 1 nya 135.000. Oke, mudah-mudahan masuk Pak Eko.
kita tunggu 30 detik ke depan. Ini berarti sesi siang ketiga ya, karena tadi kan pagi cuman 1 nyawa, siang tadi jam 1-an 2 nyawa, sekarang sore ini pulang kerja. Lihat ada market lumayan, pasang open posisi sell tetapi lupa, dari investasinya enggak di 15.000 malah 45.000 bekas tadi kayaknya. Ada 135.000 untuk kompensasi level 1. Semoga nggak dalam nih kompensasinya, apalagi sampai ngabisin modal 17 juta. Kita 135. Sekali lagi untuk mengingatkan diri saya sendiri, terutamanya kenapa pasang sell atau memprediksikan harga akan tetap turun adalah dari indikator SMA. Ketika formasi SMA 51, 20 dan 5 terbentuk seperti terlihat di layar, maka itu adalah trennya downtrend. Kemudian ditambah lagi adanya formasi lower low dan lower high ya. Artinya itu adalah downtrend. Baru dari 2 indikasi itu aja saya baru bisa melihat, oh ini downtrend, oh ini uptrend. Nah, hal tersebut juga didukung dengan MM yang mudah-mudahan masih bisa menyelamatkan nyawa saya setiap masuk ke market. Ini level 2, kita lihat akan masuk atau tidak. Level 2 ini mudah-mudahan masuk, tapi ya secara modal saya siap untuk masuk level 3, 4, sampai 6. Cuman kadang di aplikasi handphone ini, mungkin juga handphonenya yang jadul ya, memorinya yang kepenuhan atau koneksinya lah. Tapi ketika saya masukin nilai investment itu kadang agak macet. Nah, 405 ini nih, tipis-tipis begini kita siapin 1.215. Pas 112. Tiga men. 11. Tembus ke SMA 20 nih. Nah, ini sebenarnya kalau lihat di kiri juga masuk ke area support dia mantul dulu ke atas, balik lagi tertembus, balik lagi, jadi dia bisa menjadi area resisten atau dikenal dengan istilah support become resistant. Biasanya akan ada mantul juga harga, tapi ya kita lihat bagaimana kompensasi level berapa tadi ya, 2 ya. Kalau nggak tembus ya saya siapkan 3 juta 3.645 ya. Tapi masuk nih. Tadi kita tembus tapi masuk. Alhamdulillah sudah masuk. Berarti sudah selesai dulu di sesi sore ini. Kita lanjut di sesi malam. Oke, sesi malam nih ada formasi bagus di ATDX. Kita siap-siap buy. Kenapa buy? Seperti biasa, komposisi dari indikator dan titik yang terbentuk high low dan higher high. Jadi titik lebih tinggi lagi, lebih tinggi, rendah lebih tinggi, titik rendah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi itu high low, high dan low. Oke, ini kita siapin dulu 1.215.000. Oke, 15.000 kayaknya masuk nih. Biasanya udah 10 detik. Oke, kita siap untuk tick rally dulu. Tick rally yang pertama
posisi yang kedua kita lihat dulu ya, buset, masuk posisi kedua, mengawalinya dengan cantik. Kita lihat apakah dia akan tetap cantik atas dalam 45 detik ke depan. Saat ini di jam 8 sudah 18.307.200 rupiah. Nanti di akhir, seperti biasa di akhir video, kita akan lihat bagaimana pencapaian di hari ke berapa ya, 4 ke 5 kita ya. Pokoknya nanti saya juga nggak ingat ya, artinya mau di Maret atau di hari ini selamat masuk market atau ternyata babak belur di market, tetap akan saya update pencapaian di hari ini. Nah, kalau memang bagus berarti sistem dan cara saya bertrading itu sudah ke arah yang agak tepat. Apalagi kalau bisa sampai akun demo ini bermiliar-miliar. Waduh, ini ternyata tadi tiketnya gak masuk. Kita akan kompensasi level 1 45.000. Jadi awal 15.000, terus 45.000, lanjut lagi 135, lanjut 14.5, lanjut lagi 1.215, dari 316 terus 3.1645, terus saja 3.000 sampai dengan habis. Maka ketika habis berarti saya tidak selamat dari market. Bagaimana kalau itu di akun real? Di akun real maka dengan pencapaian segini kemungkinan saya akan withdraw sedikit-sedikit. Artinya konsisten withdraw, misalkan diatur 50-50 atau 60-40. Misalkan dari penghasilan 100.000, kita kalau pakai komposisi 50-50, berarti 50.000 boleh kita tarik. Kalau 60-40 berarti 40.000 kita boleh tarik. Yaitu kita lebih besarkan di modal karena kedepannya untuk kompon itu, jadi nanti investasi awal saya mungkin gak 15.000 lagi awalnya, mungkin bisa 1 juta 2 juta. Nah, itu kan pasti akan mempercepat pertumbuhan akun yang saya miliki. Tapi kalau masih di bawah 50 juta masih tetap aja lah di 15.000, alon-alon asal kelakon, karena ini adalah bisnis bukan judi. Karena itu saya ingin melihat, mengevaluasi cara saya bertrading, sistem yang saya pakai untuk trading. Oke, masuk di level kedua. Kita cari market lagi. Euro USD, kita lihat bagaimanakah. Nah, ini sepertinya potensi cantik. Kenapa cantik? Formasi dari SMA-nya, kemudian ada terbentuknya higher low. Meskipun ini sih kayaknya masih di area sideways ya, tapi berani untuk coba masuk market sekarang jam 20.50, 876, 4, 3, 2, 1. Oke, kita open posisi buy. Itu bagaimana? Jadi kita akan sell atau close secara otomatis setelah 1 menit dengan perkiraan harga lebih tinggi. Misalkan harga sekarang 1.000, kita beli, nanti di harga 1.100 kita jual. Itu jual beli di mata uang, di currency atau cryptocurrency itu seperti itu. Jual belinya bisa dua arah, bisa beli dulu terus kita jual, bisa kita jual dulu terus kita beli. Itu pada saat trend atau downtrend kita jual dulu, kita beli. Kalau uptrend kita beli dulu, nanti harga udah naik terus kita jual. Ya sebenarnya simpel ya, kayak kita dagang, kita beli harga murah, jual ketika harga naik. Ya ketika kita jual dengan harga yang lebih
rendah berarti kita loss. Nah, ini masuk tick rally 1. Coba tick rally yang pertama di sesi malam ini, sesi malam yang nyawa kedua ya. Apakah masih bisa untuk trend naik yang kuat, atau karena di area sideways dia pasti akan naik turun. Oke, 15.000 kedua, kita lihat di 20 detik ke depan. Kayaknya sih masuk, cuman ya pergerakan candle 1 menit ini tiba-tiba bisa turun, cus. Yang tadinya sudah senang, kecuali ya memang bentuk tower sejati. Nah, kita confident lah kayak seperti ini nih. Nah, dia mulai ngebentur shadow yang sebelah kiri, dan ngebentur merah. Dia mulai ragu-ragu apakah akan tembus atau kita atau bisa mantul gitu. Oke, ini tick rally yang kedua, 15.000 yang ketiga berarti ya. Yang ketiga, apakah masih tetap lanjut karena sudah di ujung shadow yang merah di sebelah kiri itu. Nah, pasti mungkin bereaksi, tapi dengan trend uptrend ya mungkin bisa terdorong juga reaksinya. Yang jelas sih kalau memang ternyata loss, kita sudah siap dengan MM kita. Tapi kalau ternyata profit ya kita lanjut dengan tick rally yang atau 15.000 yang keempat. Ayo 5, 4, 3, 2, 1. 15.000 lagi. Masuk peko, masuk. Widih, langsung merah. Nah, ini contoh reaksi ketika mencapai atau bertemu dengan level resisten sebelah kirinya atau shadow yang memang tadi juga sudah resisten sehingga dia mantul ke bawah ternyata, tapi di bawah ketemu dengan SMA 51, jadi dia mantul ke atas. Ternyata kayaknya ini mau ditembus nih, tembus dikit. Kita kalau membentuk candle yang sempurna itu lebih yakin lagi nih. Kalau ternyata ya tipis-tipis gini, berarti masih level konsolidasi sebenarnya antara buyer seller. Gak apa-apa, kita ikutin saja buyer seller mau kemana, kita pasang lagi itu. Sudah yang kelima ya, 15.000 yang kelima, lumayan nih, akan bertahan nyawa kita di pasar Euro USD. Si nempel dengan SMA 5 ya, sudah turun karena memang kalau lihat dari kiri sudah kuat. Tapi kalau turun ya membentuk lagi air mau kayak secara teori, secara analisa tekniknya dia akan melanjutkan uptrend. Ini masih 15.000 yang keberapa tadi ya? Yang kelima. Kita lihat sebenarnya lagi apakah kita mau akan masuk yang ke-6. Kalau nggak masuk ya kita komplain di 45.000 langsung ya. Oke, 15.000 yang ke-6. Nah ya nih, udah 18.400 istilahnya, karena memang betul hampir tanpa mikir ya, kita bikinnya tadi ya, dan apa, kemudian timing masuk market juga menentukan, kemudian strategi kita jika loss juga menentukan, kemudian modal kita apakah memiliki ketahanan yang cukup untuk mengikuti pergerakan harga di market. Oleh karena itu perlu MM yang bagus. Saya juga nggak tahu ini MM bagus atau tidak. Cuma sebetulnya ini sama saja dengan
dengan akan menginvestasikan seluruh uang yang saya punya. 18 juta itu saya sudah siap loss dengan model kompensasi seperti ini. Yang bagus itu kita tentukan loss hariannya berapa persen. Jadi ketika kita loss di angka itu, kita udah berhenti dulu trading, nggak pakai meskipun masih punya jatah nyawa. Misalkan 18 juta, batasan loss saya adalah 10%, berarti 1,8 bisa dipakai kompensasi sampai level 45, 135, 400 ke level 3 atau 4. Nah ini 45.000 level 1 loss, kita lari ke level 2 135.000. Oke ya, kalau ini sudah naik selesai berarti. Tapi kalau belum ya kita open lagi di 405.000 kompensasi level 3. Oh ya, kalau sudah kompensasi level 4 lanjut yang tadi, misalkan kita tentukan 10% loss, berarti cuma level 4. Nah pada saat open posisi dengan investasi 1,2 juta dan itu loss, maka kita berhenti. Besok kita dimulai lagi dengan seperti itu terus sampai dengan habis. Itu juga melatih psikologis kesabaran kita, tidak kerasa gerusu seperti seorang penjudi, begitu memang trader. Dan semua juga ada unsur gambling gitu ya. Maksudnya itu kalau kita jualan juga, misalkan nih mau lebaran jualan koko, sebenarnya kita juga nggak tahu akan laku atau enggak, tapi kita melihat potensi bahwa lebaran itu orang-orang akan cari koko, akan banyak cari koko karena kita melihat potensi itu. Nah kalau di binary atau forex kita melihatnya dari indikator, jadi tidak seperti trading di dunia, di sektor industri yang gamblingnya juga ada. Kita misalkan beli modal nih, beli koko, ternyata nggak laku, ya kita kan mau jual murah, nggak mungkin barang itu ngedown aja di gudang kita pengen ada perputaran. Nah ini jadi tower nih, 400, 700, 5.750 masuk, berarti pas perdagangan ini capaiannya kita akan bahas di capaiannya 18.500-an. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan pencapaian. Baik, kita akan lihat di pencapaian hari kelima 23 April. Sudah saya masukkan dari saldo awal 17.213 menjadi 18.596. Saldo utuh 1.300.000. Level kompensasi tertinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena kita tadi ada lupa mengembalikan nilai investasi 15.000, 400.000. Untungnya di level 1 bisa profit. Jadi pencapaian di hari kelima 8%. Setelah total kita sudah mengumpulkan 32% di hari kelima. Mantap ya. Kalah bunga deposito juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.